Berhijrah ke arah manfaat. Ada keajaiban apa pernah terjadi selama ngeberangkatin? Perjalanan umroh itu sebetulnya bukan perjalanan ibadah, perjalanan seperti kita jalan-jalan ke tempat lain ya. Bukan wisata Bukan biasa. wisata biasa. Jadi ceritanya banyak ya. Terutama yang kesurupan itu dia semua rusakin, dihancurin satu kamar. Semua TV dia pecahin sampai dia kain ihramnya dimasukin ke kloset, sampai dia pengennya kopi hitam, ngerokok, pengennya di kamar, nggak mau ke masjid. Kita udah panggil yang ruqyah sampai berapa kali, terus sampai dibilang ini harus dibawa ke luar tanah haram. Akhirnya dibawa karena nggak bisa pulang, kopernya udah duluan, dibawalah dia ke rumah mutawif kita, perwakilan kita di Jeddah. Di situ masih seperti itu, langsung muntah-muntah darah semua. Sampai akhirnya mungkin lemes juga, sampai yang keluar itu hitam. Bang Nu pernah makamin yang meninggal jamaah? Satu jamaah, jadi beliau tuh mu'alaf. Iya. Bahkan di perusahaan itu disuruh berangkat berkali-kali nggak mau. Qadarullah yang dipilih Salmi setelah melihat satu di IG-nya. Dan berangkatlah bersama saya. Beliau lagi makan siang begini, pada sholat Jumat, seperti kesendak aja, meninggal. Dan alhamdulillah yang nguburin masuk ke dalam saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi cerita untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bersama lagi ya. Terima kasih untuk segala support yang berjalan selama ini. Semoga di channel kita terus akan memberikan kebermanfaatan ya. Minimal beruntung, setiap episodenya ada hal yang bisa diambil. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan satu kisah dan juga mungkin sebuah program yang luar biasa, karena saya pernah mendengar nih kisah beliau bahwa dulunya adalah beliau berada di bisnis yang mungkin saat itu secara akad mungkin ya abu-abu atau bagaimana gitu, kita kurang paham. Akhirnya kemudian berhijrah dan kemudian memutuskan berada di muamalah yang bersifat vertikal horizontal. Sekarang Masya Allah luar biasa, kebermanfaatannya luar biasa, dan sering memberangkatkan orang umrah dan menjadi travel yang dipercaya oleh para public figure ya. Langsung saja kita akan bertemu dengan Bang Nuh dan istri dari Salmi Halal Tour. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya pada sekalian. Masya Allah. Di sini yang mendampingi kita ada juga artis-artisnya, ada Vicky Shu, ada Ida Dari di sini, Masya Allah. Kebetulan kan Teh Indah ini partnership kita. Iya, ini Teh Indah jalan terus kayaknya sama Salmi ini kayaknya ya. Masya Allah. Dan Mbak Vicky juga begitu. Insya Allah akan berangkat ya, akan berangkat. Oke, Bang Nuh, sebelum kita ngomongin mengenai travelnya, dulu tuh memutuskan kemudian berada di Jalan Dahu, gimana ceritanya? Awalnya apa profesinya? Masya Allah. Jadi awalnya Mas bergerak di bidang showroom mobil. Showroom mobil dulunya ya. Sekarang juga masih. Sekarang masih, tapi semua full syariah. Syariah. Oh, dulunya belum syariah. Dulunya abu-abu tadi. Dulunya abu-abu. Apa yang membedakan dulunya? Kan sama aja kan sebenarnya, masih ibaratnya. Beda. Kalau tentunya sekarang lebih tenang dengan syariah. Kalau dulu kan masih kita bermain dengan riba ya. Dan setelah kita hijrah ke syariah, tentu cara akadnya dan ada ketenangannya sendiri. Kira-kira billing sampai berapa sih dulu main di dalam riba itu besar loh? Sebulan hitungannya udah lebih 10. Lebih dari 10 miliar? Wah, Masya Allah. Sama Rifan asuransi ya? Asuransi juga? Asuransi. Waduh. Apa triggernya? Ada kejadian apa yang membuat ini berubah semuanya? Apa ya Mas? Ada yang di hati itu tidak ganjel aja. Jadi setiap kali berbisnis tuh ada aja musibah, ada juga dari teman-teman yang merasa dirugikan banget dan tergerak hati itu untuk apa ini? Apa ada kejadian tragis nggak dalam hidup atau? Ada ya. Ada banyak. Kalau diceritain terlalu lama Mas. Oh, tapi memang ini kejadian ini membuat kayaknya harus nge-twist. Ini barengan apa Mbak duluan atau Mas duluan nih? Kalau showroom Bang Nuh. Dari dulu. Showroom Bang Nuh. Maksudnya ketika kemudian twist ke jalan kayaknya urusan kita sepakat berdua. Sepakat berdua. Ayo kita. Yang ngaji siapa duluan yang ngaji? Yang ngaji lebih ke Bang Nuh dulu. Bang Nuh dulu ya. Oh gitu. Kenapa pilihannya dari showroom ke travel?
Sering ketipu. Ketipu sama siapa? Ketipu travel. Sering ketipu travel terus bikin travel jadinya. Iya. Contohnya ketipu travel itu gimana? Dijanjikan berangkat nggak berangkat. Terus terutama tiket ya. Tiket dulu kita sudah sampai dulu mau berangkat ke Akso. Ya. Mau berangkat ke Akso sudah nyampe Malaysia. Ya. Ternyata tiket terusannya nggak ada. Nggak ada. Lalu kita sudah sampai Madinah, tiket pulangnya nggak ada. Waduh. Jadi dari situ banyak belajar juga dan sering ketemu teman-teman yang ketipu juga. Waduh. Jadi udah bertahun-tahun. Udah sering ditipu. Iya, sampai udah ditipu udah kayak hobi gitu ya. Rumah dijual, mobil dijual udah sampai habis. Terus gara-gara mau mendekat, mungkin cara Allah membersihkan hartanya begitu kali. Betul, Mas. Makanya apalagi ke Akso, makanya travel itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi memang harus ada partnership. Nah, untuk khusus ke Akso ini kami dengan Teindah Dari khususnya. Oh, jadi sekarang benar. Nanti akhirnya ketemu titik yang dari sini udah nyaman nih. Yeah. Udah ketemu celahnya. Nah, makanya sekarang kita malah bantu-bantu travel lain untuk tiketnya, untuk LE-nya, provider visanya. Karena kan kalau travel itu butuh bareng-bareng. Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa sendirian ya. Betul. Jadi makanya kita membawahi banyak-banyak travel yang memang butuh tiketnya, butuh hotelnya, insya Allah kita sih bisa bantu. Oh, jadi ada Akso juga sekarang? Iya. Ada. Waduh. Akso Mesir, ya, Mas? Apa? Jordan. Bareng kita. Ayo. Bang Nun nih janji terus aja nih. Udah berangkat. Tapi teman-teman ya, kalau di Ramadan kemarin ada satu video kita yang viral mengenai salah satu jemaah dari Hijrah Fest yang berangkat ke mana? Ke umrah ya. Umrah. Itu dari Bang Salmi juga itu, dan yang hari kemarin itu juga videonya juga keluar juga dari Bang Salmi juga kemarin gitu. Tapi mungkin Mbak tadi timnya yang ngasih ya, timnya yang ngasih ya, Insyaallah. Jadi tadinya ketipu tiket umroh, tiket umroh ketipu, nggak punya tiket sekarang, tiketnya sekarang disebar-sebar gitu ya. Nah, selama menjalankan sebagai bisnis di umroh ini ada suka duka apa nih? Banyak ya. Banyak. Apa tuh? Perjalanan umroh itu sebetulnya bukan perjalanan ibadah, perjalanan seperti kita jalan-jalan ke tempat lain ya. Bukan wisata biasa. Bukan wisata biasa. Jadi perjalanan ini kadang-kadang setiap perjalanan kita suka ikut ya. Betul. Jadi satu trip ini kita selalu ikut dan selalu mentafakuri apa nih. Kadang-kadang kerutan satu grup itu beda-beda memang. Setiap berangkat pasti ada masalah. Ada masalah sih. Jadi ya bukan masalah ya. Ada challenge baru gitu ya. Iya. Kebetulan ada jamaah kita yang kesurupan. Pernah ada yang kesurupan? Sampai meninggal. Oh begitu? Iya, jadi kalau kesurupan urusan Indah Dari lo biasanya dia. Iya, makanya kita ganti ke Indah. Iya. Urusan kesurupan segala mana Indah Dari itu udah harinya gitu. Jadi karena Salmi Halal Tour ini sebetulnya kan travel yang ibaratnya travel sejuta umat karena harganya murah dan semua lini semua manusia bisa ikut. Jadi ibaratnya orang yang masih ada nyawa di dalam dirinya kita bawa umroh. Walaupun nggak mampu jalan gitu? Nggak mampu jalan. Kemarin kita ya sama sahabat surga ada yang nggak bisa jalan, tuli, nggak bisa lihat. Jadi hanya pakai gerak aja, isyarat aja. Jadi kita nggak bisa melihat, nggak bisa gerak. Travel yang mau riwuh gitu. Jadi orang cuma udah nggak bisa jalan, asal masih ada nyawa, dibawa aja angkut. Angkut, ini angkut gitu ya. Kita sempat ya, yang sakit Parkinson, dia mampu lah, tapi tidak ada travel yang mau menerima dia. Karena repot. Karena Parkinson kan, jadi dia nggak bisa nggak bisa diam lah gitu kan. Dan pakai kursi roda pula. Sedalam segi dia mampu, tapi dia belum terpanggil. Ya udah bawa aja kita urus di sana. Jadi ya siapa tahu kan dengan berangkat sana itu adalah doa. Ada sesuatu yang ajaib. Iya. Jadi kenikmatannya juga biasanya orang pengen balik umroh ini secara nggak sengaja berangkat juga memfasilitasi orang gitu. Pada saat mungkin di antara para jamaah itu ada yang mabrur, tentunya dapat mabrur juga deh. Masya Allah. Ada keajaiban apa pernah terjadi selama ngeberangkatin? Haji juga udah belum sih Bang? Haji banyak. Kita ada juga. Haji juga udah juga. Haji Furodah juga ada. Oh, jadi bukan cuma umrah aja nih, udah haji juga. Yeah. Haji juga. Waduh. Jadi kalau Mas Ari mau punya travel bisa sama kita dibantu juga ya. Berangkat ini ada. Cuma nawarin aja sih sebenarnya. Jadi gimana Bang? Bang loh,
Apa aja yang pernah terjadi? Yang pernah, Bang Nu pernah makamin yang meninggal pernah jamaah? Satu jamaah. Jadi beliau tuh mu'alaf. Iya. Bahkan di perusahaan itu disuruh berangkat berkali-kali nggak mau. Qadarullah yang dipilih Salmi setelah melihat satu di IG-nya. Dan berangkatlah bersama saya. Beliau lagi makan siang begini. Pada sholat Jumat. Seperti kesendak aja. Meninggal. Dan alhamdulillah yang nguburin masuk ke dalam saya sendiri. Jadi beliau bis mu'alaf. Meninggal. Apa namanya, berangkat umroh. Meninggal. Antum yang Di nguburin? hari Jumat. Di hari Jumat? Di Madinah. Masya Allah. Di Makla itu tuh luar biasa deh. Di makam di Makla? Di Baki. Di Baki. Di Baki? Iya, di Madinah. Masya Allah, beliau ini di Baki? Di Baki. Di mana orang-orang banyak yang berpengen di makam di Baki. Termasuk saya juga doa pengen nih kalau di makam di Baki kan. Jangan Mas. Oh, beliau di Baki, mu'alaf. Oh, Masya Allah. Dan dia pekerjaannya cuma satpam. Di Tanya ke istrinya waktu ditanya ke istrinya, apa sih amalan dia yang paling bagus? Atau amalan yang tersembunyi? Beliau bilang istrinya, yaudah saya ridho. Dan beliau setiap hari Jumat tuh hanya mengantarkan sedekah Jumat aja. Hanya mengantarkan. Jadi dia suka nganterin ke masjid. Dia pagi-pagi itu selalu siap-siap ke masjid supaya nganterin sedekahnya ke masjid. Dan nggak boleh pegawai lain, hanya dia aja. Oh, Masya Allah. Lalu dia tuh kan punya istri. Sampai meninggalnya nggak punya anak. Nah, dia ikhlas dengan ketetapan Allah dan dia tidak menikah lagi. Masya Allah. Jadi sabar aja meskipun sama istrinya udah disuruh, ya udah kamu nikah lagi aja. Kan kalau zaman sekarang ya jarang. Kata siapa? Enggak juga ya Mas? Ada juga. Iya. Enggak kok gitu. Soalnya ada kameranya banyak. Aduh, Masya Allah. Udah ngerasain ngubur juga di Baki ya. Masya Allah. Jadi ceritanya banyak ya, lucu-lucu. Terutama yang kesurupan itu, dia semua rusakin, dihancurin satu kamar, semua TV dia pecahin sampai dia kain ihramnya dimasukin ke kloset, sampai dia pengennya kopi hitam, ngerokok, pengennya di kamar, nggak mau ke masjid. Kita udah panggil yang ruqyah sampai berapa kali, terus sampai dibilang ini harus dibawa ke luar tanah haram, siapa tahu dia bisa sembuh. Kita bawa juga. Udah kita bawa juga, kita sudah sembuh-sembuh karena juga. Kan kalau di Saudi mungkin katanya kita sudah konsultasi. Ini Bu, kalau misalnya dibawa ke rumah sakit, mungkin dimasukin ke rumah sakit jiwa. Nggak mungkin, nggak, maksudnya memang nggak ada lagi. Dia udah pakai, kita kasih obat penenang, Masya Allah kuat banget gitu ininya. Jadi dia nggak makan berhari-hari pun kuat. 4 Jadi hari ya? Iya 4 hari. Sampai pada akhirnya dia mau pulang, kita bawa ke Jeddah dulu. Ternyata di imigrasi nggak lolos karena tadinya udah pakai obat penenang kan. Kita pikir udahlah coba mudah-mudahan masuk imigrasi ya. Dia ini lagi berontak lagi. Jadi memang waktu dibawa ke kliniknya, dia seperti dibukakan dibukakan tabir masa. Iya mata batinnya. Padahal mungkin kan kalau misalnya mau meninggal itu diliatin ininya ya. Jadi dia bilang itu ada darah, itu ada malaikat iblis segala macam. Dia ngeliat yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dibawa karena nggak bisa pulang, kopernya udah duluan, dibawalah dia ke rumah mutawif kita, perwakilan kita di Jeddah. Di situ masih seperti itu, langsung muntah-muntah darah semua. Sampai akhirnya mungkin lemes juga, sampai yang keluar itu hitam. Darah yang keluar itu hitam. Di Indonesianya kita tanya gimana, sehat, dia cuma petani biasa lagi, berkebun aja. Ini kita kan sampai nanya ke keluarganya harus seperti apa gitu kan, karena sampai sebegitu susahnya gitu pulang ke Indonesia. Akhirnya karena sudah muntah darah, nggak bisa apa-apa lagi, udah kelelahan, lemes banget. Nggak ada juga yang bisa mampu meruqyah juga. Ya udah akhirnya beberapa hari kemudian kita putuskan ya udah coba lagi aja masuk ke imigrasi, siapa tahu bisa. Akhirnya bisa bisa naik pesawat, nyampe rumahnya udah meninggal. Meninggal akhirnya sampai Indonesia. Tapi sampai Indonesia. Jadi dia bilang ke keluarganya seperti orang ini aja pamitan. Habis itu udah meninggal. Wah, memang tanah haram tuh bukan tanah biasa sih ya. Kalau banyak kasus memang terjadi kalau ada hubungan dengan ya mungkin dengan yang lain gitu ya.
Allah cuma kepengen ada hubungan sama Allah aja gitu. Betul. Banyak kejadian-kejadian. Mungkin ya kalau Teh Indah dari juga terlalu banyak juga ya soalnya. Makanya kalau umroh harus ajak Teh Indah biar yang seru. Iya. Nanti kita ngobrol aja sama Teh Indah nih. Apa ngomongin masalah gitu ya? Biar dia nenangin semua. Benar ya. Oh jadi perukiah juga deh, perukiahnya Salmi nih kayaknya nih. Nah, sekarang ini kalau boleh tahu ya, apa namanya dengan perjuangan yang begini besar dari pribadi kemudian memiliki apa namanya pengantar tamu-tamu Allah ibaratnya istilahnya ya gitu. Kemudian dengan nggak mudah juga, bukannya travel biasa kan nganterin aja. Ini kan banyak hal yang harus perhatikan. Ada peraturannya, ada kemudian mencari kemabrurannya seperti apa segala macam kan bukan perkara yang mudah gitu kan. Nah, semuanya sudah mau dan mampu dijalankan, alhamdulillah, insya Allah amalahnya akan terus jalan. Kedepannya nih kira-kira untuk yang baru kenalan sama Salmi Halal Tour, kira-kira programnya apa aja? Kita ada program umroh hemat sebetulnya. Karena apa kita keluarin program umroh hemat? Kadang-kadang kan orang berpikirnya nih kayaknya lebih murah deh kalau kita pergi mandiri atau backpacker. Ya. Sebetulnya kalau dihitung kita lebih murah pakai travel. Kenapa gitu? Karena di sana yang pertama transportasinya mahal. Ya. Kita nyampe bandara terus nanti naik taksi. Kadang-kadang kalau yang nggak paham itu dia dibohongin nanti sama taksinya. Gitu. Lalu kadang-kadang kan ada juga tuh kita beli hotel pakai aplikasi. Ya. Nah kadang-kadang di sana nggak selalu sinkron. Mungkin pernah juga Tenda nyobain pakai aplikasi, gagal, uangnya nggak bisa kembali. Lalu di sana kalau tidak ada penanggung jawabnya apabila terjadi sesuatu itu nggak ada yang nolongin. Karena kan di sana itu segala sesuatunya bisa terjadi. Misalnya orang hilang. Kalau pergi sendiri dia akan susah carinya dibanding kalau ada perwakilan travel yang ada di sana. Benar. Dan sebetulnya kalau kita keluarin paket hemat yang di Salmi ini jauh lebih murah dibandingkan pergi sendiri. Lebih murah dibanding kalau mandiri bersama masalah-masalahnya gitu ya. Iya betul. Belum lagi nanti koper hilang. Terus yang utama sih karena ini ibadah umroh, perjalanan umroh, bimbingannya. Jangan sampai kita ke sana salah-salah ya. Udah murah masih dikasih bimbingan juga? Iya betul. Karena itu yang utama. Karena kalau pergi sendiri nanti dia bingung, saya mulai tawafnya dari mana ya? Iya. Gitu. Terus ngitungnya gimana ya? Betul. Berapa kali ya? Karena ada juga yang kadang-kadang, mohon maaf ya, karena memang kami menemui kasus-kasus seperti itu. Dia umroh tapi nggak ngambil mikot. Sering tuh ya? Sering. Iya. Alhamdulillah saya udah tahu sama Sai. Oh ya, ibu ngambil mikotnya di mana? Saya nggak ngambil mikot katanya. Saya tahu aja sama Sai. Udah kan pakai aja langsung baju ihram ya. Jadi kan saya nggak pergi ke sana tapi sia-sia. Iya. Jangan sampai hal-hal kayak gitu ya. Ya benar. Betul. Ya kalau nggak tahu ya, maksudnya kalau masih pertama atau belum tahu, disarankan yang pakai pembimbingan pasti pakai travel ya. Kedua atau ketiga dan kita juga kan. Kedua ketiga juga belum tentu nggak salah juga kan gitu kan. Soalnya pernah saya menemukan gitu orang Sai kan 7 kali. Tujuhnya itu 7 sana, 7 ke sana. Jadi 14 kali. Bayangin itu berapa kali. Gitu kan. Berapa jam nih muter berapa ini? Kayak 7 kali kan. 7 ke sana, 7 ke sana. Marwah. Iya, 14 kali berarti gitu. Wah, muter sendiri 2,5 jam sendiri itu kan. Nah, berapa kalau boleh tahu harga apa namanya? Umroh apa tadi nih? Umroh hemat. Umroh hematnya berapa? 23.500.000. 23.500.000 sudah berangkat Bapak Ibu sekalian. Ya. Liatin podcast ini boleh tuh nanti ke standnya. Oh di standnya di sini. Di nomor berapa nih? 20 ya. Hanya dengan 23 juta udah bisa berangkat umroh guys gitu ya. Dan cuma di Halal Move ini kita memang kasih diskon 3 juta. Ya. Khusus acaranya Mas Ari ya. Jadi 23 itu sudah diskon atau belum? Belum. Jadi kalau diskon lagi 20 juta bisa dapat? Betul. Aduh, kapan lagi ya? Soalnya kan nggak ada. Kayak gini, kayak Garuda tadi bikin diskon ya kan, cuma buat sekarang. Salmi nyata udah bikinin paketnya juga, cuma buat sekarang. Ya, jadi kalau nanti udah lewat maghrib udah tutup semua nggak ada lagi. Jadi kesempatannya ya sekarang aja nih, gitu ya. Betul. Dan banyak kalau artis-artis ikut sama Salmi ngambil paket ini dong. Nggak ngambil dong. Apalagi Vicky Su pasti ngambilnya kan kelas yang ini dong. Enggak juga sih, tergantung juga ya. Ada ini nggak apa namanya mikrofon. Nah kita mau tanya sama Vicky nih.
Kenapa Vicky pilihnya sama Salmi? Nah. Atau Teh Indah kenapa pilih Salmi? Nah, kalau Teh Indah kan nanti ada program Akso katanya. Ya. Gitu kan. Yang kemarin lumayan heboh itu waktu keluarganya Mas Hanung ya sama Salmi ya. Itu travel kita, travel yang bisa customize ya berarti. Customize. Jadi mau pilih 2 hari aja umrohnya bisa. Atau mau pilih aku mau pulang umroh itu mau pergi ke negara mana bisa lain. Dari kita. Oh gitu. Dan hanya ya setahu aku ya hanya Salmi yang bisa gitu. 20 juta itu berapa hari? 9 hari. 9 hari. Iya. Kalau dia mau hemat tapi cuma sebentar misalnya 2 hari gitu. Bisa aja sih, cuman tiket pesawatnya sama aja kan. Ya paling 17 jutaan ya kalau 2 hari doang. Iya, atau kemarin tuh lagi ngetren ya. Boleh nggak sih bilang? Kemarin tuh kan Kang Bobi kan calon wali kota Sukabumi ya. Sudah jadi malah. Dia udah jadi. Aku bilang udah karena tekianya Tovan kan, kayaknya aku udah pusing deh mau pemilihan ini. Ya udah deh kita umroh dulu aja. Hanya 7 hari atau 8 hari ya karena cutinya tuh harus gitu. Ya udah kita berangkat umroh berdoa di sana deh. Pakai jalur langit. Berdoanya. Waduh, jadi bisa customize ya? Bisa. Okay. Mau 1 hari pun bisa sebetulnya. Nah ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu ada paket hemat 9 hari ya. Tapi mau customize, mau silakan ngobrol gitu ya. Waduh. Jadi kalau memang yang perlu doa, doa jalur langit udah tinggal berdoa aja di sana. Pusing-pusing ngedoain di sana. Itu kalau itu sepakat ya, Bang. Kalau udah penat, udah ya Allah udah. Umroh aja udah. Umroh aja ya. Umroh aja. Ini ada kakak saya di sini. Wah, orangnya tadi. Beliau waktu itu udah dibilang getah bening. Resign dari pekerjaannya, kemudian menyendiri segala macam. Umroh sendiri beliau. Iya. Pulang-pulang ketika di X-ray sehat semua, hilang masalah. Orangnya ada masalahnya. Itu nggak bisa ngomong. Orangnya ada, tapi ini keajaiban Allah ya ibaratnya. Vicky, nah di antara banyaknya travel kenapa pilihnya Salmi? Pertama direkomendasiin sama Kak Indah. Terus juga Parno juga karena ya pernah mengalami ketipu juga gitu. Jadi memang dari kemarin ya kita udah berapa kali ya cerita-cerita, aduh aku pengen umroh deh gitu. Kak Indah rekomendasiin karena lihat Kak Indah juga berangkat, apalagi yang ada ke Aksonya kayaknya seru banget. Katanya sama Salmi. Oh gitu. Apalagi sekarang ada proyek trayek Akso juga ya. Waduh. Kita juga mengeluarkan sih paket hemat Akso kan. Kadang-kadang orang berpikirnya mahal ke Akso kan. Terus kayaknya nggak aman ya kalau untuk pergi ke Akso. Nah kita pengen merubah mindset itu sebetulnya. Ke Akso itu kita bisa ngeluarin paket hematnya. Tapi yang jelas harus mau bersusah payah ke Akso itu gitu ya. Nggak mudah ya. Soalnya ada pasukan Pampers itu ya. Saya mau tanya sama Teh Indah nih. Kok tertarik untuk bekerja sama gitu, apalagi dengan trayek Akso sekarang nih? Iya, Masya Allah. Karena udah kenal secara personal ya. Jadi beliau berdua ini kayak bikin travel itu bukan sekedar untuk bisnis, tapi benar-benar untuk mudahin orang supaya bisa umroh, plus ini juga bisa ke Akso. Apalagi mereka habis berangkat bareng juga ke Akso, makin berkobar lagi semangatnya. Jadi kayak beda kan ketika orang bikin travel untuk bisnis sama untuk emang pengen mudahin orang aja gitu. Karena beliau kan ada bisnis lain ya, showroom mobil gitu. Jadi kayak kadang-kadang saya ledekin gitu, murah banget umrohnya, teteh sedekah gitu. Maksudnya karena saking murahnya. Emang hobi aja gitu ngajarin. Iya, jadi kayak dari situ kayak aduh satu misi nih, pengen banget mudahin orang untuk bisa ke 3 masjid. Emang Bang ini agak-agak unik nih Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua ya. Showroomnya sekarang kok ketika udah ini Ustadz dibagi-bagiin mobil. Gitu kan? Ustadz dikasih-kasihin mobil, udah gitu bagi-bagiin tiket umroh gitu. Kayak ini kayak bisnis apa sedekah sebenarnya? Bercampur ya. Dengan bersedekah insya Allah tambah. Iya, setiap beberapa bulan sekali ada pengajian di situ. Aduh, Masya Allah, ini dia nih. Ya, kalau kebetulan showroomnya Bang Nu kan memang mobil second. Qadarullohnya yang beli Ustadz sampai AA. Kalau Agim beli mobil nggak pakai ngelihat, nggak pernah mau ke tempat lain lagi. Ya. Oh langsung aja gitu. Saya butuh ini ada nggak? Ada. Ini cariin. Betul. Oh udah trust, udah percaya banget. Udah berapa puluh tahun ya? Udah lama beliau. Sama itu yang di Jogja Ustadz Wijayanto ya? Oh iya. Ustadz Wijayanto udah 2 kali. Ustadz Fatih, ya kan? Masya Allah.
Nah sekarang kita buka kesempatan Bapak Ibu sekalian mau tanya apa? Monggo silahkan. Silahkan. Wah 2 orang nanya. Ini yang depan namanya Pak Akso. Punya madu Akso beliau namanya Pak Akso. Jadi kalau bikin program Akso royaltinya beliau nih. Gitu. Bapak bikin program saya nggak diajak gitu kan. Silakan Pak Akso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjil Ustaz. Masya Allah ini menginspirasi banget dengan saya gitu ya. Kalau kegiatan travel saya senang banget karena pengen banget gitu ya untuk mengajak teman-teman ikut travel. Dan Bapak termasuk sangat menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan adalah dari cerita tadi, kalau misalnya kami ingin menjadi mitra atau misalnya mengajak sahabat-sahabat kami itu, bagaimana caranya dan apakah kemudian kita mendapatkan apa istilahnya umroh gratis dengan ngajak 10 orang atau itu? Beliau juga saya pernah ketemu dia finalis hijrahpreneur, mampu usaha di sekitarnya gitu. Fadal kira-kira Bang Nuh. Kalau ingin kemudian beliau punya jaringan kemudian bekerja sama gitu dengan Salmi, apakah ada kemungkinan itu? Betul, insya Allah kami membuka sekali rekan-rekan, apalagi tujuannya satu, kita tuh bukan berbisnis di sini. Umroh buat kami adalah sarana dakwah saya. Yang tidak bisa seperti Mas Untung menyampaikan kepada halayak, tapi dengan itu insya Allah bisa. Dan apa nanti timbal baliknya kepada teman-teman yang jadi mitra Salmi ada. Nanti kita bicarakan langsung. Karena kalau di Salmi kita nggak buka agen publish. Betul. Yuk siapa yang mau jadi agen bayar 3 juta, bayar 5 juta nggak gitu. Kita nggak mau. Tapi harus jadi alumni dulu atau harus daftar dulu supaya bisa merasakan umroh sama Salmi itu kayak gimana. Semisi ya. Iya, satu visi satu misi karena kita bukan berbicara uang sih di sini. Kalau uang kapan aja bisa Allah ambil. Ya kita carinya pahala di sini ya, gitu. Kita carinya siar di sini, Pak. Jadi kalau mau bermitra memang langsung daftar umroh aja. Itu karena itu sebagai jalan pembuka kita untuk bisa terus berangkat ke sana. Insya Allah rezekinya pasti akan ngikutin. Kalau di kita karena sudah paket hemat, memang karena kita bukan MLM juga, kita bukan MLM, lalu juga kita nggak mau merugikan satu sama lain, kita inginnya semua berkah. Jadi kita nggak mau nih orang bayar 28 juta terus buat yang lain 3 juta, kita nggak kayak gitu. Jadi kita inginnya semua berkah, meskipun fee-nya kecil, tapi di mana Bapak ingin, Bang Nuh saya pengen berangkat, Bapak punya uang berapa, siapa tahu bisa diberangkatkan. Nah, kita sistemnya kayak gitu sih. Kalau orang lain aja cuma-cuma bisa kita berangkatkan, ya siapa tahu mitra-mitra kita nggak harus 10. Misalnya saya cuma punya 5, nanti dibayarnya dicicil dengan jamaah, nah kayak gitu. Jadi semua bisa customize, semuanya bisa di customize. Jadi banyak juga yang beli paket ke kita, Pak. Jadi karena punya agen, dia beli B2B. Ada beberapa banyak ustadz lah yang nggak bisa kita sebutkan satu ya, privacy mereka. Jadi ada beberapa ustadz yang mereka punya brand masing-masing tapi beli paketnya ke kita. Oh, jadi di customize dengan brandnya ustadz itu. Betul. Yang jalanin Salmi. Iya. Nah itu boleh dengan keuntungannya masing-masing. Jadi misalnya kita jual paket 28 juta. Sebenarnya harga real paketnya itu di sekitar 35 juta. Itu terserah hak mereka untuk mendapatkan keuntungan itu. Marginnya mau dipakai buat dia pribadi atau mau buat dia banyak pengembangan ininya juga usahanya, monggo saja. Jadi kebetulan Qadarullah yang ikut sama kita banyaknya yayasan-yayasan. Ada yayasan di Tegal, di Bandung yang kami buat mereka program supaya mereka bisa berdiri sendiri yayasannya. Jadi dengan mendapatkan keuntungan itu dia bisa sampai benerin jalan, beli mobil ambulans dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya dipakai untuk bahkan bikin koperasi. Iya, bikin koperasi. Jadi banyak yang sudah ikut sama Salmi itu 10 tahun, 13 tahun berdiri sendiri. Jadi dan banyak ya misalnya masjid yang punya banyak jamaahnya beli paket sama kita. Masya Allah. Jadi manfaat menghasilkan manfaat berikutnya ya. Iya, jadi bisa dengan model apapun, insya Allah kita bisa. Oh, jadi nggak kaku gitu ya? Nggak kaku. Bisa di customize. Oh gitu. Jadi mungkin nanti Pak Akso bisa ke booth-nya mungkin obrolin jenis kerjasamanya seperti apa, kondisi yang dimiliki sama Pak Aksa ini seperti apa, kemudian tinggal dikomunikasikan aja nih Pak. Jadi nggak kaku, ibaratnya harus paket ini ya. Adanya gimana, ininya gimana, kemampuannya seperti apa, monggo. Apalagi kemarin Jaskia kan bawa
anak-anaknya banyak tuh. Kadang-kadang kan orang, aduh gimana caranya buat umroh dengan bawa banyak anak. Nah, insya Allah sih di Salmi Halal Tour bisa ya. Bisa mudah gitu. Tinggal gimana? Kalau orang misalnya dananya masih belum sampai mau nyicil boleh nggak? Sebetulnya kita kan nggak ada kerjasama dengan bank. Tapi itu bisa dimusyawarahkan. Oh begitu, didiskusikan aja ya. Iya betul. Misalnya umrohnya 30 juta ya kan, gitu. Dananya baru 100 juta nih, gitu. Mungkin dia mau rumahnya banyak, mau umrohnya banyak gitu kali. Semua berangkatin 10 orang gitu, belum sampai gitu kan. Kita kan belum tahu kan gitu, kekurangannya seperti apa. Ibaratnya ya namanya jamaah ya gitu. Kadang-kadang banyak yang isinya komplain. Betul. Ini salah itu salah gitu. Apalagi benar juga deh. Kalau beda pengajian misalnya, harusnya begini nih gitu. Nah, cara mengakomodir biar semuanya terakomodir itu seperti apa? Biasanya kita pembimbingnya kita pilah-pilah. Jadi dari awal pendaftaran jamaah suka tanya, ini pembimbingnya sesuai sunnah nggak atau begini atau begitu. Nah, di situ saya kelompok-kelompokkan. Dan insya Allah kita ngikutin yang jamaah request kepada kita. Yang udah sih intinya pihak travel khususnya saya sendiri harus besar sabarnya. Jangan melenceng juga. Yang penting kita kan semua jamaah itu harus mengikuti dari pembimbing. Makanya pentingnya manasik. Kita infokan memang umroh itu harus sesuai dengan sunnah dan Quran. Itu sih yang harus ditekankan. Benar. Jadi dari berbagai macam, kalau gaya ibadahnya beda-beda, tapi umroh ini harus satu. Harus satu suara. Sama, mikotnya sama, tahalulnya sama, nabil niatnya sama, semua. Kalau yang lain-lainnya silahkan di luar itu. Tapi ketika umroh, karena kita penyelenggaranya harus satu sama. Gitu. Jangan tiba-tiba requestnya tuh di luar sunnah gitu ya, di luar syariat gitu ya misalnya. Tawafnya dari kanan ke kiri gitu. Saya mau beda sendiri gitu. Balik arah gitu kan gitu. Atau juga mungkin yang dibuka ininya yang kiri gitu kan. Enggak kanan tapi kiri aja. Iya benar. Tapi kalau di Salmi memang berbagai macam. Ada orang yang sampai nggak bisa baca sama tulis, tapi herannya dia bisa berangkat umroh. Jadi dia nyimpen uangnya itu sampai datang ke kantor, uangnya lecek semua, bau ini. Jadi dia nyimpen uang di lemari. Emang nabung beneran? Nabung beneran, tapi bukan ke bank. Jadi dia bawa uang cash, bawa uangnya udah lapuk-lapuk gitu. Terus pas, tapi lucunya dia bisa ngitung uang, tahu gitu uang jumlahnya berapa. Tapi baca nulis gak bisa, tapi bisa ngitung duit. Nah, itulah emang begitu. Itu manusia ya, kodrat. Manusia ya. Jadi pas kita kasih tahu, ibu nanti kita kumpul di pintu 36 ya. Terus dia bilang, neng, saya ini nggak bisa baca, jadi saya nggak tahu itu angka berapa. Jadi saya ngikut aja deh kemana-mana. Dari ngajinya juga dia nggak bisa, jadi hanya dia denger aja. Ibu kok bisa baca Al-Fatihah atau apa? Ya denger aja. Itu memang agak tugas khusus lagi ya. Janjian bisa salah, nama hotel nggak tahu namanya gitu ya. Tapi kita nih nggak bisa melihat siapapun yang dipanggil ke rumah Allah itu seperti apa. Bukan karena ibadah kita. Bukan berarti saya juga lebih tahajudnya bukan lebih baik, nggak. Malah saya pernah juga bawa yang lucu juga, orang yang sakau. Sakau umroh. Sakau umroh. Jadi ada jamaah, kebetulan teman SMP saya. Dia aku bilang dia bisa berkali-kali. Sampai ibunya udah pusing. Karena saya udah pusing nih, anak saya harus gimana lagi. Karena teman-temannya semua udah overdosis, sudah pada meninggal semua. Cuman dia satu-satunya yang masih hidup. Sampai karena udah sering ketangkep polisi, ibunya sampai pusing, dia yang serahin. Pak, tolong tangkep aja anak saya supaya tobat. Dia tetap nggak tobat-tobat gitu. Akhirnya dia pergi umroh lagi lah, padahal dia udah sering umroh. Nyampe dia di pesawat karena udah sakau kan, karena dia ini nggak bisa lepas gitu dari sabunnya. Dia mau nyalain korek api sampai kita mau didenda sama maskapai. Iya. Karena udah saking sahonya udah gitu, pas dia nyampe, karena kita mau umroh dulu, nyampe di Mekah pun dia udah nggak bisa tahu, udah kayak mau mati gitu. Tapi akhirnya sampai tahalul dia bisa selesai. Terus sampai akhirnya saya bingung, kok dia ini masih diberi
kesempatan untuk hidup gitu. Diizinkan untuk hidup. Apa sih amalan dia? Padahal dia mungkin di Indonesianya nggak sholat. Jadi sering mabok. Terus yang saya lihat dia itu sering bawa tasnya ibu-ibu. Jadi kalau ada jamaah ibu-ibu dia anterin nyebrang, dia temenin belanja. Dia ditolong terus gitu di Mekah Madinahnya. Allah. Jadi setiap kebaikan walaupun kecil itu ternyata bisa aja besar gitu di mata Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Dan yang sana itu bukan berarti hanya semata-mata masalah uang. Semua tamu itu menurut kita istimewa. Nggak ada yang VIP, bintang 5, bintang 3. Semua tamu istimewa. Yang bayar atau nggak bayar, yang datang sana itu adalah tamu Allah istimewa semua. Kita jadi hantar, kita jamu, kita semua. Jamu semua. Aduh, Masya Allah. Jadi yang bangga itu bukan uangnya jamaah ya. Tapi ya Allah itu memanggil siapa yang mau betul-betul. Nah, ketika dipanggil yang melayani Salmi. Iya. Masya Allah. Ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman semuanya. Jadi kalau ingin berangkat kemudian memiliki kendala-kendala seperti apa, mungkin bisa ngobrol dulu kali ke Salmi ya. Siapa tahu ibaratnya mungkin kamu bagusnya begini atau ngapain, bisa diskusi dulu kali ya. Iya. Di mana di sini ininya? Duren Sawit. Kalau di sini di acara ini? Oh, di booth 1920. 1920. Kalau kantornya ada di Duren Sawit ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, ini sebuah ungkapan yang menginspirasi yang tadinya memiliki showroom dengan akad-akad ribawi, sekarang berbisnis di travel umroh, udah ke haji juga, bahkan udah berkembang mau ke Aqsa juga, dan sekarang makin kita lihat makin besar. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tanda keberkahan dari Allah. Amin. Ya, terima kasih Bang Nuh dan juga Mbak. Jangan lupa kalau mau ke Aqsa nanti kita ada bulan Februari sama Teh Indah. Nah, apa aja programnya dong? Januari mau kemana? Januari umroh kapan lagi terdekat? Januari ada. Februari, terus bulan puasa tuh Masya Allah kan umroh Ramadan ada? Iya, umroh Ramadan. Umroh Ramadan ada. Umroh Syawal setiap bulan kita ada. Tapi yang paling utama kan kita ini di Ramadan ya, karena pahalanya seperti berhaji dengan Rasulullah. Bener. Lalu ada umroh plus Aqsa nanti di bulan Ramadan juga. Jadi langsung taraweh di 3 masjid. Ngeri. Ya, kalau lagi tarawih di Ramadan sekali berdiri 1 juz guys ya, 1 juz ya, gitu. Itu di haram ya, belum ke Aqsa nih, kita nggak tahu nih ya. Masya Allah. Tapi itu nikmat, nggak berasa gitu. Karena indah suaranya Ya. Dan teman-teman semuanya mau ngobrol dengan Salmi Halal Tour, langsung aja mungkin bisa ngobrol di boothnya atau langsung ke Duren Sawit di kantornya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang di sini juga tertarik ya, masih belum tahu, have no clue bagaimana Mekah itu seperti apa, kenikmatannya apa, dan bagaimana cara ke sana, bisa aja ngobrol, diskusi dulu ya. Kalau mau haji furoda juga bisa langsung. Furoda, jadi bisa berangkat tahun ini juga hajinya. Insyaallah. Masya Allah. Palu gak ada kayaknya Pak ya. Palu mau gua ada ya gitu ya. Kemarin berangkat sama siapa Salmi ya? Kalau nggak salah haji orang itu. Baru Salmi sendiri. Enggak, iya. maksudnya ada kayaknya ada artis ya. Ridwan Hanif. Ridwan Hanif ya, influencer ya. Oh gitu, Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan nih Mbak dan Mas. Mudah-mudahan ini akan tambah berkah, dan juga terima kasih untuk para sekalian hadir di sini. Vicky juga terima kasih, Indah Dari juga terima kasih, dan teman-teman kita doakan semua menyaksikan ini akan bertemu di Baitullah insyaallah. Amin. Dan jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silakan sebarkan sebanyak-banyaknya linknya ya, dan doakan semoga keberkahan buat kita semuanya dan lancar-lancar aja ya, dan kita semua akan bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.